Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini bersama saya Yusman Magelo. Pada video saya kali ini saya akan membahas apa fungsi dari perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Sehingga kita juga mengetahui sebenarnya apa manfaat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam dunia ini. Seperti pada video saya sebelumnya, saya akan membahas pada video selanjutnya tentang fungsi dari perbuatan. Nah, berangkat dari apa yang telah kita lakukan dalam dunia ini, atau kita harus juga mengetahui sebelum kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini, sekalipun itu kita anggap baik dalam kehidupan kita, itu hanyalah menghasilkan dosa. Kita bisa lihat dalam Roma 14 ayat 23, di situ dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Satu contoh kita dalam kehidupan kita, misalnya kita ingin membantu orang yang sedang sakit. Nah, kalau dihubungkan dengan ayat ini, membantu orang yang sedang sakit tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi jelas sekali, sebelum kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita lakukan itu hanyalah menghasilkan dosa. Kalau kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, di situ juga dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi lebih celaka lagi ayat ini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam Yesaya 64 ayat 6 di situ juga dikatakan segala kesalahan kita di hadapan Allah itu seperti kain kotor. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi inti dari video saya kali ini adalah tentang fungsi dari perbuatan. Setelah kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka segala yang kita lakukan dalam dunia ini itu akan dihitung Allah. Kita bisa lihat dalam Matius 10 ayat 42, di situ dikatakan bahwa dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi secangkir air sejuk saja kita berikan kepada orang lain, tidak akan kehilangan upahnya. Apalagi kalau kita memberikan air, kita tambah dengan gula atau kopi atau dan lain sebagainya, ada kuenya. Jadi sungguh luar biasa sekali. Berikut juga kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-12, di situ katakan bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi lagi-lagi di sini berkata bahwa segala yang kita lakukan itu Tuhan akan membalasnya atau membawa upahnya kepada orang yang ingin mengasihi Dia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 juga di situ dikatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi jelas sekali ayat ini juga sangat menjelaskan bahwa ketika kita diperhadapkan di tahta pengadilan Kristus, kita diadili di situ bukan persoalan kita untuk masuk surga atau masuk neraka, tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, diadili di situ untuk memperoleh upah, untuk memperoleh apa yang patut kita terima dalam kerajaan surga. Sangat jelas situ bahwa dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9, di situ dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya itu akan disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sangat jelas dari ayat-ayat yang saya katakan tadi, semua yang kita lakukan di dalam dunia ini akan dihitung Allah sebagai upah. Kita juga bisa melihat dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya
yang ke-18 di situ, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Allah, karena Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga ucapan syukur yang kita lakukan, kita wujudkan dengan perbuatan baik yang kita lakukan dalam dunia ini. Sehingga kita patut melakukan perbuatan baik ini dalam rangka kita mengucap syukur atas kasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dalam kehidupan kita. Dan juga kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita dalam kehidupan, bukan kita yang mengasihi Allah. Dalam perbuatan yang kita lakukan, kita rajin beribadah, rajin menyanyi, memuji Tuhan dalam kehidupan, bukan karena kita mau selamat, tetapi ingat bahwa Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga dalam perbuatan kita patut mengasihi Allah atau mengucapkan terima kasih kepada Allah lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga terang dalam kehidupan kita harus terpancar seperti dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa tetapi hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dari ayat-ayat yang telah sebutkan tadi, saya menyimpulkan bahwa fungsi dari perbuatan adalah ada 3. Yang pertama adalah wujud syukur kita kepada Allah, karena Allah terlebih dahulu yang telah mengasihi kita dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan kita. Yang ketiga adalah sebagai upah. Jadi upah itu dihitung Allah dari yang terkecil, seperti yang saya katakan dalam Matius 10 ayat 42. Secangkir air sejuk saja kita berikan kepada orang lain, tidak akan diberikan. Jadi sangat jelas sekali pada video saya kali ini, saya bahas adalah fungsi dari perbuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengetahui apa fungsi dari perbuatan dan apa fungsi dari iman. Jadi fungsinya iman ini kita kepada Yesus Kristus untuk selamat, dan fungsi dari perbuatan itu adalah seperti yang tadi ada 3 poin di situ. Biarlah video kali ini membawa berkat kepada saudara dimanapun Anda berada, sehingga saudara pun dapat mengetahui apa sebenarnya yang kita lakukan dalam dunia ini, dan biarlah ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Sampai demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.